Pernah nggak sih lu ngalamin bikin API, terus waktu mau publish ke publik langsung overthinking, ini nanti siapa aja yang bisa akses, bakal ke spam request nggak, gimana cara hitung statistik pemakaiannya. Masalah-masalah ini lumayan bikin puyeng kalau nggak punya solusi yang tepat. Nah, jawabannya ada di API Gateway. Salah satu yang paling populer dan serba open source yaitu Kong. Gua akan ngebahas tuntas semua tentang Kong, mulai dari konsepnya, fitur-fiturnya, kenapa penting banget buat backend yang modern, sampai langkah-langkah integrasi ke service yang lu tulis pakai Go. Pokoknya, dengerin sampai selesai biar lu dapet gambaran jelas dan bisa langsung praktek. Oke, kita mulai pelan-pelan biar nggak ada yang keskip. Kong itu sendiri sebenarnya adalah API Gateway. Tapi maksudnya, apa sih API Gateway itu? Gampangnya, API Gateway adalah gerbang utama yang ngatur semua traffic yang mau masuk ke sistem backend lu. Jadi sebelum tiap permintaan dari klien, misal dari browser, aplikasi mobile, atau pihak ketiga lain bisa nyampe ke API backend, mereka wajib lewat gerbangnya Kong dulu. Kong ini punya banyak fungsi penting yang krusial banget, kayak autentikasi dan otorisasi, supaya tiap request yang masuk benar-benar dari pengguna yang berhak. Terus ada rate limiting, biar API lu nggak gampang kena serangan DDoS atau dibanjiri request bodong. Kong juga bisa logging dan analytics biar kita gampang tracking aktivitas dan performa API. Manajemen load balancing, gampang, biar traffic bisa bebas antri dan gak stuck di satu service doang. Bahkan kalau butuh transformasi di level request atau response, Kong juga bisa atur itu semua. Ibaratnya, Kong adalah bouncer paling solid yang ngejaga pintu klub. Siapapun yang pengen masuk, harus lewat dia dulu buat dicek, diatur, dan diamankan. Selain Kong, alternatif lain juga ada kok. Misalnya, ada NGINX API Gateway yang dikenal ringan, tapi proses setup dan pengelolaannya lebih manual. Kalau kerjanya di ekosistem AWS, ada AWS API Gateway yang fitur-fiturnya lengkap banget, cuman sayangnya harganya bisa lumayan mahal. Ada juga Tick.io, mirip-mirip Kong, tapi di setup awalnya agak lebih ribet. Nah, pilihan kenapa gue selalu rekomendasiin Kong? Karena sifatnya open source, fiturnya powerful, support plugin yang bejibun, dan komunitasnya aktif banget. Paling pas buat developer yang mau belajar dari nol sampai production ringan tanpa ribet biaya atau lisensi. Supaya jelas, gue bakal kasih contoh use case yang sering banget dipakai di lapangan. Misal, lu punya 3 microservices, satu buat autentikasi, satu buat ngatur produk, satu lagi buat pembayaran. Semuanya ada di balik satu gerbang utama, misal api.novadev.com. Klien cukup akses satu domain ini tanpa harus tahu detail masing-masing service. Nah, Kong yang bertugas atur semua routingnya ke service yang benar. Lu tinggal pasang plugin autentikasi di Kong sekali aja. Semua service langsung secure. Pengen limit jumlah request dari satu user? Tinggal enable plugin rate limit. Gak perlu repot setiap microservice, semua cukup atur di satu tempat, Kong. Lanjut ke bagian setup Kong dari nol. Pertama, install dulu Kongnya. Paling gampang pakai Docker, tapi bisa juga pakai package manager kalau di macOS atau Linux. Selanjutnya, kalau mau konfigurasinya tetap saat restart, saran gue pakai database PostgreSQL buat simpan data Kongnya. Setelah Kong running, expose admin API-nya, biasanya jalan di http://localhost. Dari sini, lu bisa atur semua hal mulai dari routing, plugin, dan service lain. Hubungkan juga API Go lu ke Kong, misal API jalan di localhost 3000, tinggal daftarin lewat admin API Kong. Bisa lewat comment, bisa juga YAML. Jangan lupa, tinggal tambahin plugin apa aja yang lu butuhin, misal autentikasi, rate limiting, atau logging. Sekarang bagian yang ngelinkin antara Kong dan API yang lu tulis pakai Go. Mulai dari basic, di Go lu bikin endpoint misal pakai Gin atau Echo. Contohnya, endpoints products yang balikin data produk ketika dikonsumsi klien. Daftarin service Go API ini di Kong lewat admin API. Selanjutnya,
Tentuin route-nya. Misalnya semua request ke produk diarahkan ke Go API lu. Coba request simple lewat Kong dan semuanya udah running. Tinggal tambahin plugin sesuai kebutuhan, semacam rate limiting, biar API lu langsung naik kelas dari sisi keamanan dan skalabilitas tanpa coding ulang. Itulah penjelasan lengkap soal Kong API Gateway. Khususnya kalau lu developer Go atau backend dev yang pengen naik level dalam urusan microservice dan skala production. Kong itu bikin sistem lu jauh lebih terstruktur, aman, dan gampang di-maintain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke temen yang lagi belajar backend juga. Kalau ada pertanyaan atau request materi lain, tulis aja di kolom komentar. Gua Nova, sampai ketemu di sesi berikutnya. Ingat, ngoding boleh ribet, setup harus simple. Peace out.